saya akan menjelaskan tentang sejarah kedudukan, fungsi, serta ragam bahasa Indonesia. Sejarah kedudukan, fungsi, serta ragam bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Yang kedua, bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa dan penyelenggara administrasi negara seperti penyelenggaraan pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat yang kemungkinan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya. Ragam bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, ragam dialek. Yang kedua, ragam terpelajar. Yang ketiga, ragam resmi. Yang keempat, ragam tak resmi. Pengertian ragam ilmiah. Ragam ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmiannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional, pendekatan empiris, dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Karakteristik ragam ilmiah dibagi menjadi 8. Yang pertama, cendekia. Yang kedua, lugas. Yang ketiga, jelas. Yang keempat, formal. Yang kelima, objektif. Yang keenam, konsisten. Yang ketujuh, bertolak dari gagasan. Yang kedelapan, ringkas dan padat. Ciri-ciri ragam ilmiah. Yang pertama, baku. Struktur bahasa baku yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Yang kedua, logis. Ide atau pesan yang disampaikan jelas dapat diterima akal. Yang ketiga, kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Yang keempat, tepat. Ide yang digunakan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh pemutus atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Yang kelima, denotatif yang berlawanan dengan konnotatif. Kata yang digunakan atau dipilih sesuai dengan arti sesungguhnya dan tidak diperhatikan perasaan karena sifat ilmunya yang tidak objektif. Yang keenam, runtun. Ide yang diungkapkan secara teratur sesuai dengan runtun dan tingkatnya baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengembang satu ide atau satu pokok bahasa. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas rasa kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Karakteristik ragam sosial, formal dan informal. Bahasa yang digunakan bisa formal ataupun tidak, tergantung pada siapa kita akan berbicara.
Contohnya, jika kita berbicara kepada atasan, tentu kita akan menggunakan bahasa yang sopan. Dan jika kita berbicara dengan teman, tentu kita akan berbicara dengan santai. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini digantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Swendi. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menulis bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai saranannya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan menghafalkan huruf, suku, kata, atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah hafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan Van Ophusen. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Ejaan Swandi. Setelah ejaan Van Ophusen diberlakukan, maka muncul ejaan yang menggantikan, yaitu ejaan Swandi. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1947 sampai 1972. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia. Contoh ejaan Van Ophusen antara lain sebagai berikut. Huruf Y ditulis dengan J, misalnya sayang menjadi sajang, yakin menjadi jakin, saya menjadi saja. Huruf U ditulis dengan OE, misalnya umum menjadi oem, sempurna menjadi semporna. Huruf J ditulis dengan DJ, misalnya Jakarta menjadi di Jakarta, raja menjadi raja, jalan menjadi di jalan. Huruf C ditulis dengan TJ, misalnya pacar menjadi pajar, cara menjadi ticara. Ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ruang lingkup EYD mencangkup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sampai saat ini, jumlah huruf abjad yang digunakan sebanyak 26 buah. Huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong. Huruf diftong, gabungan huruf konsonan, penulisan huruf. 2 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD, yaitu penulisan huruf besar, contohnya digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Penulisan huruf miring, contohnya digunakan pada penulisan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Penulisan kata, kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk, yang ditulis sebagai sumakan, jauh, kerja, pergi, duduk, dan lain sebagainya. Kesatuan misalnya kata depan, kata dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya kecuali pada gabungan kata yang menganggap padu sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, jangan bermain di jalan. Penulisan unsur serapan. Dalam hal penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagian ahli bahasa Indonesia menganggap
belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan, situasi, dan kondisi yang ada. Pemakaian bahasa seenaknya menggunakan kata asing tanpa memproses sesuai dengan contoh kata serapan dari bahasa Inggris: akses, jalan masuk, aktor, pemeran cerita yang telah diterapkan, kampus, perguruan tinggi. Pemakaian tanda baca, tanda titik tanya, tanda seru, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda elipsis, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof, tanda petik tunggal, tanda petik. Pengertian Dix dan kaidah makna. Pengertian Dix atau pilihan kata menurut Kerak 2016 adalah pilihan kata atau Dix mencangkup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana pembentukan pengelompokan kata-kata yang tepat, dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Pengertian kaidah makna. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam pemakaian suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek pengertian suatu konsep. Fungsi dan ciri-ciri Dix. Fungsi Dix membuat orang yang membaca atau pendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, membuat komunikasi lebih efektif, mengembangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, menciptakan komunikasi yang lebih baik dan benar, menciptakan penciptaan target komunikasi. Ciri-ciri Dix: tempat dalam pemilihan kata untuk pengungkapan gagasan atau hal yang diamanatkan, dapat digunakan untuk memberdayakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Jenis-jenis Dix berdasarkan makna. Makna denotatif merupakan Dix dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Kata konotatif merupakan Dix kata maupun kalimat yang dimiliki arti bukan sebenarnya. Pembentukan dan perluasan kalimat. Dasar pembentukan kalimat. Sebuah kalimat tunggal dibangun oleh satu kata pola kalimat, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu unsur subjek atau S dan unsur predikat atau P. Subjek merupakan unsur yang menjadi pokok pembicaraan, sedangkan predikat merupakan unsur yang memberikan penjelasan terhadap pokok pembicaraan. Bagian lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap predikat kalimat adalah objek O, pelengkap atau pel, dan keterangan atau K. Pembentukan dan perluasan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Gagasan utama sebuah paragraf dapat dicari dengan cara: yang pertama, membaca kalimat satu persatu. Yang kedua, jika kalimat pertama atau kalimat kedua merupakan inti paragraf, berarti kalimat tersebut adalah gagasan utama paragraf yang bersangkutan. Yang ketiga, jika kalimat pertama bukan inti paragraf, cermati kalimat terakhir paragraf tersebut. Yang keempat, jika bukan yang pertama dan yang terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimat. Yang kelima, jika bukan kalimat pertama dan kalimat terakhir inti paragrafnya, berarti gagasan utama paragraf tersebut tersisa pada setiap kalimatnya. Yang keenam, jika kalimat intinya di awal dan di akhir paragraf, berarti kalimat utama paragraf tersebut berada di awal dan di akhir paragraf. Syarat-syarat paragraf: yang pertama, kesatuan makna atau koherensi. Yang kedua, kesatuan bentuk atau kohensi. Yang ketiga, hanya memiliki satu pikiran utama. Jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya.
Yang pertama, paragraf pembuka, yang kedua, paragraf pengembang, yang ketiga, paragraf penutup. Berdasarkan letak kalimat utama, yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf gabungan. Paragraf tanpa kalimat utama berdasarkan isi, yang pertama narasi, yang kedua deskripsi, yang ketiga eksposisi, yang keempat argumentasi, yang kelima persuasi. Metode pengembangan paragraf, metode klimaks, anti klimaks. Yang kedua metode pandangan, yang ketiga metode perbandingan dan pertentangan. Yang keempat metode analogi, yang kelima metode contoh, yang keenam metode proses, yang ketujuh metode sebab akibat, yang kedelapan metode umum khusus, yang sembilan metode klasifikasi, yang ke-10 metode definisi luas.